pernah menghilangkan kebiasaan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Kenapa? Yang pertama, karena itu tidak akan pernah hilang. Kebiasaan PMO yang sudah Anda bangun mulai dari ketika Anda SMP, SD, atau mungkin bahkan ada yang TK udah nonton pornografi, itu tidak akan pernah hilang dari diri Anda, dari otak Anda. Ini adalah fakta yang harus Anda tahu ya. Satu-satunya cara ketika ada yang bilang bahwa saya ingin menghilangkan kebiasaan buruk saya, satu-satunya hal yang make sense adalah Anda cuma bisa mengganti kebiasaan PMO ini dengan kebiasaan yang baik, habit yang baik. Saya akan memberikan sebuah perumpamaan gitu ya. Katakanlah gini, dulu waktu SMA, waktu kuliah, saya sudah bisa menggunakan sepeda motor gitu ya. Saya tahu bagaimana cara menggunakan sepeda motor, bagaimana saya tahu bagaimana saya menggunakan sepeda. Katakanlah selama 10 tahun, selama 20 tahun saya tidak pernah memegang sepeda motor, saya tidak pernah memegang sepeda lagi. Menurut Anda, kira-kira ketika saya diberikan sepeda motor lagi, suruh naik sepeda lagi, kira-kira menurut Anda apakah saya bisa atau saya benar-benar tidak bisa mengendarai sepeda motor itu? Logiknya begitu ya. Selama 10 tahun saya tidak pernah memegang sepeda motor lagi. Dan pasti jawabannya adalah mungkin ada sedikit penyesuaian. Ada sedikit mungkin agak rasa kagok dikit. Tapi saya dengan mudah bisa merecall kebiasaan saya yang dulu saya sudah bisa melakukan itu, naik motor. Dan mungkin nggak sampai 1 minggu, nggak mungkin sampai 1 hari juga. Kalau 10 tahun saya tidak pernah menggunakan sepeda motor, akan sangat cepat saya bisa menggunakan sepeda motor lagi. Sama halnya dengan PMO. Sekalinya Anda udah masuk dalam kecanduan PMO, habit kebiasaan PMO, dan bahkan Anda melakukan itu hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, nggak ada jeda 10 tahun. Kalau misalnya Anda kemudian mau menghilangkan kebiasaan tersebut, itu sebenarnya tidak akan menghilang. Karena ketika Anda bertemu dengan triggernya, bertemu dengan pemicunya, katakanlah selama ini pemicunya adalah HP Anda, pemicunya adalah laptop Anda, pemicunya adalah ketika Anda mengetikkan huruf P di browser Anda, kemudian muncul Pornhub. Itu adalah pemicunya. Ketika Anda bertemu dengan pemicunya itu, yang mungkin familiar tadi ya, saya bilang huruf P itu kayaknya kebanyakan pria juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Di browsernya, historinya itu. Dan ketika Anda menemukan pemicunya tadi, Anda akan dengan lebih mudah merecall kebiasaan tersebut. Ini satu-satunya cara untuk bisa menghilangkan tadi adalah dengan menggantinya. Ibaratnya ini adalah kebiasaan PMO dan ini Anda harus menumpuk kebiasaan PMO ini dengan kebiasaan baik yang lain. Mungkin katakanlah olahraga. Buat yang spiritual, yang beragama, mungkin dengan rajin ngaji, beribadah. Dengan semakin ditumpuk, semakin tinggi, ini jadi tidak menjadi prioritas dalam tubuh, di dalam otak Anda lagi. Anda tidak mengingat lagi kebiasaan tersebut, tidak mengingat lagi. Asalkan Anda tidak mewujudkan triggernya. Trigger. Tahu ini ada jebakan PMO tadi. Jangan pernah hilangkan triggernya. Anda bisa mulai dari hilangkan pemicunya terlebih dahulu. Oke? Yang pertama, Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Anda cuma bisa menggantinya. Yang kedua, karena jangan pernah menghilangkan kebiasaan PMO kalau Anda masih menjadi seorang pecandu. Mungkin Anda bingung ya. Kenapa kalau malah jadi seorang pecandu malah justru tidak boleh menghilangkan? Karena kenapa? Selama Anda masih berpikir menjadi seorang pecandu PMO, Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Inilah yang sering disebutkan oleh bukunya di James Clear tentang identitas, atau di bukunya Dr. Maxwell Ward yang memfokuskan pada self-image. Kalau Anda ingin menghilangkan kebiasaan kecanduan PMO, Anda harus berpikir bahwa Anda bukanlah seorang pecandu. Jangan pernah berpikir Anda adalah seorang pecandu.
Jangan pernah melabeli diri Anda apa itu pejuang no vape. Pejuang no vape. Jangan pernah. Apalagi masuk di komunitas no vape. Namanya aja komunitas no vape. Ya mungkin kebanyakan orang-orang yang masuk komunitas no vape, ya pada akhirnya mereka bisa menemukan jalan sendiri. Ya memang komunitas itu bagus. Tapi menurut saya, selama image Anda, selama identitas Anda itu masih menjadi seorang pecandu PMO, bukan orang yang produktif. Bentar ya, suara kucingnya berisik. Oke, sampai mana tadi? Oh, identitas ya. Selama Anda masih berpikir Anda adalah seorang pecandu, Anda tetap akan selalu bertindak sebagai seorang pecandu. Ini pentingnya self-image. Dalam bukunya James Clear, ada sebuah contoh yang sangat bagus. Ketika ada seorang pecandu rokok ingin berhenti dari merokok, dia tidak berkata bahwa saya sedang berusaha untuk berhenti dari kecanduan rokok. Dia mengatakan bahwa saya bukanlah seorang pecandu rokok. Ini sangat penting. Ketika Anda mengatakan bahwa dan mempersepsikan diri Anda adalah bukan seorang pecandu rokok, bukan seorang perokok, maka ya Anda bertingkah seperti seorang yang tidak merokok. Tapi kalau misalnya Anda masih berpikir Anda adalah seorang pejuang no vape, Anda pejuang kecanduan PMO, ya selalu akan melekat diri Anda tentang no vape, tentang strugglingnya no vape, tentang susahnya untuk keluar dari kecanduan PMO. Jadi saran saya adalah mulailah ubah image Anda, identitas Anda. Ini penting sekali. Dengan mengubah self-image menjadi seorang, katakanlah Anda adalah seorang yang produktif, Anda adalah seorang konten kreator yang membuat konten, Anda adalah seorang yang konsisten berolahraga. Ini akan menghilangkan kebiasaan pecandu PMO. Karena pecandu PMO tidak melakukan hal yang produktif, tidak melakukan hal yang konsisten, mereka akan selalu menjadi seorang pecandu PMO. Oke? Ini adalah yang kedua. Jangan pernah menghilangkan kebiasaan PMO kalau Anda masih menjadi pecandu. Ubah self-image Anda. Yang ketiga adalah instan. Ketika Anda pengen menghilangkan kebiasaan ini dengan cara instan, saya pengen no vape, saya pengen berhenti dari kecanduan PMO, besok saya benar-benar berubah. Mungkin bagi sebagian besar orang bisa. Saya punya cerita, ada teman saya yang berhenti melakukan PMO sama sekali, padahal saya tahu dia dulu orangnya sangat adik dan sangat candu dengan hal tersebut ya. Koleksi pornografinya banyak, koleksi bokapnya banyak. Tapi ada satu momen di mana dia pada malam hari diimpikan bertemu dengan almarhum ayahnya, yang intinya yang berhubungan dengan pecandu pornografi. Dia melihat di mimpinya itu ayahnya kan udah meninggal ya. Di anak ayahnya itu disiksa atau ibaratnya di dunia lain gitu lah, di akhirat di mana gitu ya. Intinya adalah dengan mimpi itu dia memberikan semacam efek trauma karena apa yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan selama ini berdampak pada orang tuanya. Saya yang tangkap seperti itu ya. Dan bagi sebagian besar orang yang beruntung beruntung dalam tanda kutip ya, merasakan kejadian yang traumatik kayak gini, ini mungkin bisa berhenti dari kecanduan PMO dengan benar-benar tek ya. Atau orang yang udah divonis ejakulasi dini, impotensi, divonis penyakit-penyakit seksual, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seksual, mungkin akan berhenti dengan mudah. Tapi Anda tidak ingin seperti itu kan, tidak ingin secara instan seperti itu. Nah, satu-satunya cara adalah dengan bertahap. Mungkin selama ini Anda melakukan PMO setiap hari, Anda berangan-angan langsung pengen berhenti selamanya, langsung tiba-tiba. Kalau Anda memiliki kejadian traumatis tadi, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya Anda tidak memiliki kejadian seperti itu, make sense, maksudnya bertahap, lakukan itu secara bertahap, mulai dari 1 minggu dulu, 2 minggu dulu, 1 bulan, dan dinaikkan. Karena apa yang pernah saya alami dan teman-teman yang saya alami, ketika kita terlalu radikal, kita terlalu mengubah kebiasaan itu secara cepat, yang ada malah kita menjadi semakin binge, semakin itu tidak long last lah. Anda harus dalam proses recovery ini Anda harus cerdas, Anda harus
memikirkan strategi juga, tidak langsungnya seperti itu. Oke? Yang keempat, kalau jangan pernah menghilangkan kebiasaan PMO. Kalau faktor utama Anda adalah soal cewek, apa itu? Woman attraction, ingin menarik banyak cewek. Ini sangat lucu ya, menurut saya sangat nggak logis ya. Kita tahu bahwa kebiasaan PMO, kebiasaan pornografi ini yang erat hubungannya dengan cewek, yang erat hubungannya dengan nafsu cewek, yang erat hubungannya bikin kita dikit-dikit ngacengan, dikit-dikit nafsu melihat cewek. Tapi kita memberikan motivasi untuk bisa berhenti itu hanya gara-gara cewek. Saya tidak mengatakan ini problemnya karena cewek, tapi ketika Anda melihat pornografi, ya kita melihat cewek di situ sebagai objek di pornografi ya. Dan ketika Anda menggunakan cewek sebagai motivasi Anda, menurut saya sangat tidak masuk akal ya. Anda menggunakan menggunakan alasan tadi sebagai tujuan Anda. Dan ya itu tadi sangat tidak masuk akal, kecuali kalau misalnya Anda itu adalah seorang pecandu PMO yang tidak menggunakan wanita sebagai objek. Ada juga orang yang sudah kecanduan parah dengan PMO hanya dengan melihat binatang, hanya dengan melihat banyak objek-objek yang tidak ada hubungannya dengan lawan jenis, dengan selain kita sebagai manusia gitu ya. Ya mungkin bisa kayak seperti itu, ingin kembali lagi ke fitrahnya untuk kembali menyukai cewek lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda masih menggunakan itu sebagai motivasi terbesar Anda untuk bisa berhenti dari kecanduan PMO, menurut saya kurang kuat. Gunakan motivasi berhenti dari kecanduan PMO untuk pengembangan diri Anda, untuk meraih apa yang selama ini Anda melihat potensi Anda itu selalu terbuang hanya gara-gara kecanduan PMO. Mulai dari fokus Anda, fokus dan konsentrasi Anda yang selama ini terbuang sia-sia, distraksi, attention span Anda yang selalu melihat pornografi, melihat cuplikan-cuplikan kayak gitu, terus berpindah dari satu video lainnya, itu benar-benar bikin otak Anda fucked up. Fokuskan pada kesembuhan Anda demi diri Anda, bukan demi cewek. Untuk ya, ketika Anda udah upgrade diri Anda, ketika Anda udah, katakanlah ketika proses recovery ini Anda berolahraga, Anda fitness, Anda belajar banyak hal, otomatis juga itu akan menjadi attraction bagi wanita, bukan karena Anda sudah berhenti dari kecanduan PMO kemudian tiba-tiba langsung ya. Tapi itu gunakanlah sebagai journey pengembangan diri. Karena ketika dalam journey-nya tersebut, ini jadi sebuah bensin yang cukup baik ya untuk pengembangan diri Anda. Oke, jadi inilah alasan kenapa jangan pernah menghilangkan kebiasaan PMO, karena itu tidak akan pernah hilang, karena kebiasaan itu akan selalu ada pada diri Anda dan hanya cuma bisa diganti. Dan kedua, Anda masih pecandu, ubah diri Anda, persepsi Anda tentang diri Anda, self image Anda. Anda bukanlah seorang pecandu. Selama Anda masih menjadi seorang pecandu, selama Anda masih menjadi pejuang nofap, Anda tetap akan selalu berada di nofap. Sampai kapan gitu ya? Ubahlah diri Anda dari identitas tersebut menjadi orang yang, apa itu sih nofap? Apa itu nofap? Tapi dalam tanda sebaliknya ya, yang baik ya. Anda berpikir Anda tidak pernah menyentuh PMO. Oke? Yang ketiga, ketika Anda berpikir itu adalah sebuah proses yang instan, kecuali Anda memiliki kejadian traumatik yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, ketika Anda berlandasan motivasinya hanya cewek saja, ini tidak long lasting, tidak jangka panjang, hanya akan memberikan Anda kekecewaan. Karena juga ini ada hubungannya dengan hal yang tidak bisa Anda kontrol. Hal yang bisa Anda kontrol adalah pengembangan diri Anda sendiri. Oke? Terima kasih sudah menonton video sejauh ini.